wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladhi tughna bihil hawaijul anam wa turzaqu bihil khalaiku walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibin al kiram. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa tariqu kulli masyayikhin qad kuyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assula. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di masjid kita guna melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walama kanat mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam aslan li sa'adatil insani, yang menjadi asal pokok untuk kebahagiaan manusia. Jadi kalau kita bertanya untuk memperoleh sa'adah, memperoleh kebahagiaan, sukses dunia dan akhirat, cuman satu, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasababan likamalihi, yang kedua, mengikuti Nabi itu menjadi sebab kamal, sempurna, sempurna zahir, sempurna batin. Jadi kalau ada orang pengen dia, mohon maaf, berbicara kesempurnaan, tapi dia tidak menggunakan metode ajaran yang bersumber daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, sampai wafat nggak bisa sempurna, nggak bisa. Warib'atan maqamihi, yang ketiga, mengikuti Nabi itu mengakibatkan
tinggi makom, tinggi kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedudukan manusia itu bisa tinggi di hadapan Allah tergantung bagaimana dia mutabaah, bagaimana dia mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa cedera. Maka di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah, ya, Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad dalam kitabnya, beliau mengatakan annadawil ukul wal albab qad alimu, bahwasanya orang-orang yang memiliki akal, wal albab, dan orang-orang yang memiliki mata hati, qad alimu, mereka semua telah tahu, ya, bahwasanya kesempurnaan seseorang itu tergantung bagaimana dia mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna tafawutal mu'minina fi qurbillahi ala hasabi mutabaati Rasulillah. Kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya tergantung bagaimana dia mengikuti nabinya. Kullama kanatil mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atam. Manakala mengikuti Rasul sempurna, ya, kalau sempurna banget kita nggak bisa, Pak. Hanya mungkin mendekati saja. Karena baginda Rasul mengatakan cabang iman itu, ya, bid'un wasab'una su'batan, lebih dari 70 cabang. Jadi cabang kesempurnaan iman itu lebih daripada 70 cabang. Dimulai iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, takdir, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, jihad di jalan Allah. Jumlahnya menjadi lebih daripada 77 lebih cabang. Kita nggak mungkin bisa sempurna, hanya mendekati saja mungkin. Semua nggak mungkin bisa kita raih. Malam mesti tahajud, pagi mesti sholat duha, lalu mesti qobliyah, ba'diyah, nggak bisa kita semua itu. Hari Senin kita mesti berpuasa misalkan, Kamis nggak bisa semua kita. Sementara kita juga Nabi mengajarkan mesti tolabul halal wajibun ala kulli muslimin, nyari barang halal, usaha juga hukumnya wajib, nggak bisa kita raih. Maka untuk meraih kesempurnaan itu, ambillah satu wiridan, satu amalan yang menurut kita ringan. Apa yang menurut kita ringan? Nabi tanya pada diri kita sendiri. Sehingga ibadillah, hamba Allah ada yang semasa hidupnya dia hanya melazimkan satu zikir saja, tapi dia amalkan sampai menutup matanya. Kan ada hadis yang sudah populer, Kangjeng Nabi mengatakan kalimatani khofifatani sakilatani alal mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani khofifatani, ada dua kalimat yang sangat ringan, habibatani ilar rahman, tapi sangat dicintai oleh Allah yang maha pengasih. Sakilatani alal mizan, namun berat timbangannya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kita bertanya, kok kalimat ringan bisa berat? Ada ulama begini menggambarkan, Pak. Omongan tuh walaupun sedikit, kadang omongan yang sedikit itu 10 tahun kita nggak lupa sama omongan itu. Berat nggak tuh omongan? Berat. Apakah omongannya itu positif, apalagi omongannya negatif, 20 tahun gua kagak lupa, begitu. Berat nggak tuh omongan? Ringan omongannya, si anu begini itu ringan. Tapi ternyata kita terimanya sangat termasuk itu tasbih tadi. Jadi nggak bisa untuk sampai kepada kesempurnaan, ambillah sunnah Nabi itu sedikit saja. Namun istiqomah. Ada sebagian hamba Allah yang memang pekerjaannya lapar dia.
Senin Kamis, selalu berpuluh-puluh tahun. Di mana datang hari tanggal 14, 15 ya, Yaumul Bed, dia selalu lapar. Begitu saja. Nanti di mata Allah akan terlihat bagaimana kesempurnaan imannya pada saat dia telah masuk di alam barzah. Nabbaha ala anna turuqal masyayikh. Di dalam hikmah ini Syekh Zainuddin disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, nabbaha, beliau menjelaskan, mengingatkan ala anna turuqal masyayikh, bahwasanya perjalanan guru-guru, perjalanan para masyayikh, perjalanan para guru dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'addadat, meskipun banyak. Ada yang suka membaca la ilaha illallah, ada yang suka membaca Al-Qur'an. Di atas mobil dia baca Al-Qur'an hafalannya, nunggang motor, jalan kaki. Ada yang senantiasa membaca basmalah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang selalu membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah terus hatinya. Wa in ta'addadat, ada yang suka sedekah, ada yang melaksanakan kifayah, ada yang meninggal, pasti dia hadir walaupun sibuk. Selalu dia mengerjakan kifayah. Di masyarakat, di tengah-tengah lingkungannya ada yang meninggal, meskipun dia sibuk, izin sebentar, saya datang takziah. Macam-macam. Wa in ta'addadat, meskipun banyak, macam-macam. Fahiya mutafarri'atun min kitabillahi wa sunnati rasulillah. Hakikatnya amalan-amalan yang berbeda itu merupakan cabang, mutafarri'atun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Cabang yang diambil amalan itu daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak sah, saya katakan, enggak sah orang yang berjalan mencari keridhaan Allah tanpa menggunakan kitab Al-Qur'an, tanpa menggunakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sah, Pak. Ya tentunya setelah diuraikan oleh para imam-imam. Ilmu tauhid diuraikan oleh imam ahli tauhid. Ilmu fikih diuraikan oleh imam-imam madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ya, ilmu qalbu, ilmu tasawuf telah diuraikan oleh masing-masing imamnya. Laisat bi kharijatin anhuma, sekali-kali amalan-amalan itu tidak boleh keluar daripada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqu kulli masyayin, di dalam hikmah ini ada kalimat itu, wa tariqu kulli masyayi, perjalanan setiap guru sampai akhirnya qad quyyidat bi kitabi rabbi, telah diikat dengan kitab Tuhanku, Al-Qur'an. Kayaknya pelajarin Al-Qur'an, bacanya, tajwidnya. Pertama begitu dulu. Yang disebut dengan tajwid itu artinya kan memperbagus, tahsin. Ada yang memperbagus huruf, ada yang memperbagus bacaannya, tapi itu dasar tajwid itu. Tapi yang paling tinggi ada yang memperbagus akhlaknya, namanya tajwidul akhlak. Walaupun baca Qur'annya hebat, kalau akhlaknya jelek belum kena. Ada lagi tajwidul qulub, memperbagus hati, tawakal, qanaah, sabar. Walaupun bacaannya hebat, baca Qur'annya, tapi kalau kolbunya enggak sabaran, marah-marah mulu dia. Itu lebih tinggi lagi levelnya. Inna turuqal masyayikhi minas sadatil muqarrabin, bahwasanya perjalanan guru yang gurunya itu masuk kelompok sadatil muqarrabin, yang udah golongan muqarrabin, yang dia udah enggak terlalu mikirin urusan duniawi, itu guru-guru itu. Wal auliya il mu'tabirin, dan kekasih Allah yang mu'tabar. Qad quyyidat bi kitabi rabbih, telah diikat dengan kitabu rabbih, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mau makan
Dalilnya mana nih, Quran sama hadisnya? Mau minum harus sesuai Quran sama hadis. Ini yang sudah muqarrabin. Kalau kita makan nggak ngikutin Quran, di mana-mana lapar makan kita, Pak. Di mana-mana haus kita minum. Tapi ada sekelompok ibadillah umat Muhammad yang dia makan bukan karena lapar. Aneh ini. Tapi benar-benar dia ngikutin sunnahnya Quran atau hadis. Nikah. Mana ayatnya, dalilnya? Jual beli. Mana ayatnya jual beli, transaksi itu? Itu golongan muqarrabin. Wabil hadis syarif yang kedua, tingkah laku mereka zahir batin harus mengikuti hadis syarif. Hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kharij min baini syafatayin nabiyil latif, yang keluar dari bibirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Futuhul Gaib, saya ingat perkataan Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, setiap kita itu memiliki kehendak dan kemauan. Saya kehendak, kemauan, keinginan. Saya mau makan, saya mau tidur, saya mau sholat, saya mau baca Quran, saya mau mengaji. Pasti manusia itu memiliki kehendak, walaupun kehendak itu dikehendaki oleh Allah. Nah, menurut si Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, kehendak itu bisa dibaca. Kemauan-kemauan itu bisa dibaca tergantung makom kedudukan kita selaku manusia. Kalau golongan umum, awamul muslimin, ya mohon maaf, berkemauan, berkeinginan, berkehendak berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan hawa nafsu, kita nggak bisa sanggah itu. Ya makan karena nafsu, minum karena nafsu. Bahkan ibadah pun mohon maaf bisa karena nafsu. Bukan benar-benar karena Allah. Yang kedua, ada yang berdasarkan ilmu. Bukan nafsu, ilmu. Bagaimana ilmu? Ya tadi berdasarkan dalil. Qulu washrabu mir rizqillah. Qulu min halalin thayyibah, makan dari barang yang halal lagi baik, ilmu. Nah yang ketiga, dia lebih tinggi di golongan kekasih Allah itu dengan ilham, mana? Berdasarkan Quran. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan. Nah ini posisi ilham ini bukan di nafsu, bukan di kolbu, tetapi dia di dalam ruh. Kalau ilmu di kolbu, dia di akal. Di nafsu lain lagi. Tapi kalau sudah posisinya ada di ruh, ini ilham dia. Maka ada ayatnya tadi, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik, bagus, jelek, Allah ilhamkan. Jadi dia bergerak berdasarkan ilham. Contohnya, kalau orang biasa berdasarkan dalil, di mana kumandang azan dia ambil wudhu. Tapi kalau orang yang sudah sampai tingkatan itu, ruh itu, dia sebelum berkumandang azan dia sudah tungguin panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah siap-siap, dia sudah tungguin. Itulah sekelumit. Innaha kulluha murattabatun alaihima. Bahwasanya semuanya tersusun atas keduanya. Keduanya itu dari Quran dan hadis. Wa muwafaqatun lahuma, sesuai dengan Quran dan hadis. La takhruju anhuma, enggak boleh keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Tuh kalau kita ngikutin guru-guru kita yang benar. Kalau ngikutin guru-guru kita yang benar, kalau Nabi terlalu jauh, sebab dia nggak ngikutin hawa nafsu. Dia udah di atas makrifat kalau Nabi, sampai Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa
In huwa illa, tingkatan nabi jauh lagi. Kalau kita dikasih ilmu dan hikmah, punya hikmah saja sudah, punya ilmu saja sudah alhamdulillah. Qala Abul Qasim An-Nasrabadi, untuk menguatkan ada ucapan ulama Al-Imam Abu Qasim An-Nasrabadi, aslu tasawufi mulazimatul kitabi wa sunnati, pokok asalnya tasawuf melazimkan kitab dan sunnah. Akarnya, pokoknya, asal mulanya melazimkan Quran dan sunnah. Nggak boleh. Jadi kalau orang yang belum paham Quran, dia belum paham hadis, lalu lompat ke ilmu ini, nanti bahaya. Dia pelajarin dulu ilmu nahu, ilmu sorob, bahkan dia pelajarin dulu ilmu balaghah, meliputi badi, ma'ani, bayan, supaya dia ngerti Al-Quran. Bahkan saya Sarif Al-Imriti, wan nahu aulan awalan ayu lama idil kalamu dunahu layub hama. Wan nahu, ilmu nahu itu aulan, lebih utama diketahuinya setelah tamat fardu ain. Kalau kita udah bisa baca Quran, caranya sholat, caranya puasa, pelajarin. Tata bahasa Arab, sastra Arab kita pelajarin. Tujuannya apa? Kayabhamu ma'aniyal Qur'ani, supaya memahami Al-Quran, was sunnati, dan sunnah ad-daqiqatil ma'ani, yang lembut maknanya. Orang Arab aja dia mesti belajar sastra Arab. Banyak cerita itu. Orang Arab mesti belajar sastra Arab. Tapi kalau santri dari Indonesia, biasanya dia mau belajar ke Yaman atau dia mau belajar ke Mesir, dia nggak harus belajar lagi nahu lagi, Pak, karena di pesantren memang sudah diajarkan. Watarkul ahwa wal bidai, meninggalkan hawa nafsu dan meninggalkan bid'ah. Jangan sampai yang enggak ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikerjain. Wa ta'zimu hurumatil masyayikhi, dan mengagungkan kehormatan para guru, karena sumber ilmu dari situ. Wal mulazimatu alal auradi, selanjutnya melazimkan wirid. Ada orang yang saya sebutin wiridnya baca Quran. Wah Ustaz, saya biasa kalau pagi sholat duha, berarti dia sholat, jangan ditinggalkan. Ada yang wiridnya membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi. Ada yang wiridnya dia itu bersodako kalau habis sholat subuh, walaupun gak banyak, tapi tujuannya karena Allah, bukan karena kaya. Zaman sekarang nih mau ngasih sesuatu tujuannya pengen kaya, itu bukan karena Allah. Terus aja dia begitu. Watarkurtika birukhsa wa ta'wilati, dan meninggalkan keringanan-keringanan agama dan takwil-takwil, alasan-alasan, jangan dikerjain tuh alasan-alasan. Kalau memang agama mengajarkan A, ya A, nggak usah cari alasan-alasan yang lain. Itu adalah pokok di dalam menepaki akhirat, walaupun raga kita masih berada di alam dunia. Ntar kelihatannya kapan? Pas waktu kita meninggal dunia. Selagi kita satu lagi. Wa qala Abul Hasan An-Nuri, berkata Asy-Syaikh Abul Hasan An-Nuri, man ra'aitahu yad'i ma Allahi halatan, siapa orang melihat orang lain, barang siapa melihat orang lain itu mengaku-ngaku memiliki kedudukan. Oh, saya begini, pokoknya memiliki kedudukan. Takhruju an hadil ilmi, tetapi orang itu tingkah lakunya keluar an hadil ilmi syar'i, dari tingkah laku ilmu syariat. Ngaku mulutnya manjur, doanya manjur, tapi tingkah lakunya keluar dari syariat. Fala taqrabanna minhu, sekali-kali kamu jangan dekati orang itu. Dulu ada Imam Sirsaqati. Pada zaman beliau masih hidup, ada seseorang yang dipanggil Gaus. Gaus itu ada tingkatan ibadah tertentu yang dianggap hebat.
Nah, Imam Siri Sakoti ini penasaran, Pak, kayak apa sih orang yang dipanggil hebat ini, yang dipanggil keramat ini kayak apa sih? Benar, tiba-tiba dia ada di pojokan masjid orang tersebut. Datanglah Imam Siri Sakoti karena ingin minta didoain, minta barokah. Belum sempat beliau datang, orang yang dianggap keramat ini, mohon maaf, dia berludah di masjid. Seketika itu juga oleh Imam Siri Sakoti ditinggalin, karena beliau mengatakan kalau memang dia ahlinya Allah, dia benar-benar ahli Allah, orang yang dicintai oleh Allah, pasti tingkah lakunya itu nggak bakalan keluar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dia ngikutin sunnah dan pasti berakhlak, beradab seperti adabnya para sahabat, tabiin dan atba tabiin. Mereka itu. Jadi ciri orang yang dekat dengan Allah adalah berakhlak, beradab. Ciri orang yang benar-benar memahami ilmu syariat, dia adalah berakhlak dan beradab. Ini menurut Al-Imam Abul Hasan An-Nuri. Wa qala Al-Qutbur Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, itba'us syar'i, mengikuti ilmu syariat yang bersumber dari Nabi Muhammad, mujibun li sa'adatid daraini, mengakibatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Jadi ngikutin sunnah Nabi itu mengakibatkan keberuntungan, sa'adah di dunia wal akhirah. Ihdar, hati-hati kata beliau, ayukhrijaka min dairatihi, hati-hati jangan sampai keluar dari daerah syariat. Iyyaka an tufarriqa ijtima'a ahlihi, dan hati-hati jangan sampai kamu berpisah dengan orang-orang ahli syariat. Jangan sampai berpisah dengan guru-guru yang mereka itu berpegang teguh dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan aqrabut turuqi ilallah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhumah waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah wa la taj'al fina wala minna wala alaina ma'nan syaqiyan wala matrudan wala mahrumah. Allahumma hdina min 'indik warhamna min fadlik wanzil alaina min barakatik wal bisna libasal afik wahdina subulas salam minadh dhulumati ilan nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.